Menjadi single parent bukanlah hal mudah untuk dijalani. Mereka yang menjalaninya harus berjuang untuk bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, seperti wanita yang ada di film ini. Yap, film pendek dengan judul Hotel Desire ini menceritakan kisah perjuangan wanita bernama Antonia menjadi single parent yang bekerja di sebuah hotel yang cukup mewah dan terkenal. Dia harus membagi waktu antara mengurus anak dan pergi bekerja, dan itu bukanlah hal yang mudah. Hari itu anaknya Antonia yang bernama Luca akan berangkat ke Paris ingin mengunjungi ayahnya di sana. Di saat Luca sudah siap, Antonia masih sibuk di dalam kamar mandi. Sampai beberapa kali Luca memanggil-manggil ibunya supaya cepat menyelesaikan mandinya. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9.30 yang berarti itu adalah jam kerjanya Antonia. Alhasil, Antonia memacu kendaraannya secepat mungkin supaya tidak terlambat mengantarkan anaknya ke terminal. Antonia adalah janda anak satu, jadi tidak sedikit mata-mata pria yang tertuju padanya melihat Antonia yang masih fresh. Sampai di sana, seorang supir bus bertanya pada Luca kemana dia akan pergi. Luca dengan pintarnya menjawab kalau dia ingin mendatangi ayahnya di Paris dan menginap di sana selama beberapa minggu. Antonia tampak berat melepas kepergian anaknya. Namun mau tidak mau, dia harus merelakan, apalagi Luca hanya beberapa minggu saja. Setelah itu, Antonia buru-buru pergi ke tempat kerjanya di sebuah hotel. Saking buru-burunya, dia meminta tolong pada temannya yang menjadi penerima tamu untuk memarkirkan mobilnya di basement. Awalnya, temannya tidak mau karena Antonia bukanlah pengunjung. Namun karena Antonia memberikan ciuman jauh, jadi dia jadi luluh. Saat masuk ke dalam hotel, seorang resepsionis memperhatikan Antonia yang tampak terburu-buru sambil berkeringat. Dia tahu kalau Antonia sudah sangat terlambat. Apalagi Antonia bekerja di bagian housekeeping. Jadi, dia harus datang tepat waktu. Sementara itu, seorang kepala hotel yang berada di dapur mencari-cari keberadaan Antonia yang sampai detik itu belum juga muncul. Dia bertanya pada setiap yang ada di sana, namun tidak ada satupun yang tahu. Hingga beberapa saat kemudian Antonia muncul di hadapannya dengan muka yang panik dan penuh dengan keringat. Untuk yang kesekian kalinya, Antonia kembali mendapatkan teguran langsung dari kepala hotel. Semenjak dia punya anak, dia jadi lebih sering terlambat dengan alasan yang sama, mengurus Luca. Namun, alasan itu tidak lagi diterima oleh kepala hotel. Mungkin 1-2 kali masih diterima, namun ini sudah berjalan beberapa bulan terakhir. Itulah sebabnya kepala hotel tidak mengizinkan Antonia menikah tahun lalu. Dia tahu kalau hal ini bakal terjadi. Antonia yang dimarahi hanya bisa tertunduk sambil sesekali mengatakan maaf karena telah berbuat salah. Namun di balik kerasa teguran yang diberikan Antonia, kepala hotel itu sangat perhatian dan sayang dengannya. Dia tahu kalau perjuangan Antonia bekerja dan mengurus anak bukanlah hal yang mudah. Kali itu dia memberikan satu kesempatan terakhir untuk Antonia supaya tidak lagi terlambat masuk kerja. Karena jika hal itu terjadi lagi, dia akan langsung dipecat. Setelah itu Antonia pergi ke loker untuk mengganti bajunya. Namun di sana dia tampak sedih. Tak lama seorang temannya datang dan berbicara dengannya. Antonia lantas curhat dengannya kalau dia sedang mengalami masa-masa terpuruk. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Temannya berusaha menenangkan supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Di sela-sela curhatannya, Antonia bilang pada temannya kalau dirinya sudah lama tidak melakukan permantapan. Terakhir kali ia melakukan itu 7 tahun yang lalu bersama mantan suaminya. Temannya terkejut kalau Antonia bisa tidak melakukan selama itu. Temannya menyuruh Antonia untuk mulai menjalani kencan dengan pria. Namun Antonia tidak pede dengan kondisinya. Dia adalah seorang janda anak satu. Dibandingkan wanita di luar sana, banyak yang lebih menarik dan cantik. Dengan kata lain, dia minder. Tidak ada pria yang tertarik dengannya selama beberapa tahun terakhir ini. Namun temannya terus meyakinkan pada Antonia untuk tidak pasrah dan terus berusaha. Karena suatu saat nanti, pasti ada pria yang ingin menerimanya tanpa memperdulikan hal itu. Beberapa jam kemudian, hotel mereka kedatangan direkturnya. Ternyata direktur mendapat info dari resepsionis yang memberitahukan kinerja Antonia selama beberapa bulan terakhir ini. Untungnya, kepala hotel berpihak pada Antonia dengan membantunya menjawab pertanyaan dari direktur. Jadi, direktur tidak punya alasan untuk memecat Antonia hari itu.
Setelah direktur pergi, kepala hotel lantas mengancam resepsionisnya untuk tidak melaporkan hal itu lagi pada direktur. Jika tidak, dia sendiri yang akan menghajarnya. Tampaknya si resepsionis punya orang dalam, jadi dia tidak takut dengan ancamannya. Setelah melewati beberapa rintangan, Antonia kembali memulai pekerjaannya menjadi housekeeping. Dengan daftar tamu yang ia bawa, satu persatu ia masuki kamar hotel yang ada di sana, membersihkan dan membereskan setiap sudut ruangan. Di hotel itu, banyak orang-orang terkenal yang menginap di sana. Bahkan salah satu kamar ada yang dijadikan untuk tempat merias artis yang akan tampil. Sampai akhirnya dia memasuki kamar terakhir yang akan dibersihkan, kamar 823. Di kamar inilah terjadi sesuatu yang akan membuat hidup Antonia berubah. Saat masuk ke dalam, Antonia tidak menemukan orang. Dia mencoba manggil-manggil namun tidak ada yang menjawabnya. Namun dia menyadari dan melihat ada sepatu pria dan handphone di atas kasur. Tak lama, handphone tersebut berdering dan seorang pria muncul dari kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Melihat itu, Antonia hanya terdiam sambil menutupi mulutnya karena terkejut dan kaget. Tapi anehnya, pria tersebut tidak melihat Antonia yang berada dekat dengan kasur dan HP-nya. Ternyata, pria tersebut mengalami kebutaan yang membuatnya jadi tidak bisa melihat. Pria tersebut sedang ada janji dengan seseorang. Dia bersiap-siap untuk pergi dengan mengenakan setelan jas. Lalu dia mencoba meraih sepatu yang berada di samping Antonia. Namun pria tersebut tidak sengaja menyentuh kaki Antonia yang membuat dia jadi curiga. Perlahan-lahan tangan pria itu meraba-raba dari kaki sampai leher Antonia. Sampai akhirnya Antonia merasakan sentuhan yang membuat dirinya jadi merem-melek. Tidak butuh waktu lama, Antonia dan pria buta itu langsung melakukan permantapan yang membuat Antonia seperti terlahir kembali. Dia telah dipertemukan dengan pria yang tidak mempedulikan kecantikannya. Padahal dari awal dia sudah pasrah. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Hotel Desire. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.